Aku kehilangan adik pertamaku ya, yang dimana dia itu anak kedua. Ori itu pergi di usia 15 tahun, masih muda banget. Nah, kecelakaannya itu bukan kecelakaan kendaraan atau dia ditabrak atau gimana-gimana. Sebenarnya itu waktu kita lagi renovasi rumah. Dan di hari itu adalah hari yang paling menyenangkan sebenarnya buatku karena kuliahnya udah selesai, tinggal penelitian dan ibaratnya cepet lah gitu kan. Tapi pas sore jam 4:30, entah gimana dia naik. Dari lantai 2 ke lantai 3, tapi dia naik ke lantai 2 dulu. Terus entah gimana, cuma beberapa menit tiba-tiba ada suara dan disitulah adikku jatuh. Jadi mereka bawa ke rumah sakit gede di Medan namanya Diada Malik. Ya udah, dan ternyata di situ Ori dinyatakan udah benar-benar nggak ada. Terus aku kayak bingung sih, kayak hah, ini Tuhan lagi ngapain sih, lagi ngeprank atau lagi ngapain gitu. Ini apa yang terjadi gitu. Apapun yang orang berikan penghiburan tuh nggak masuk, nggak lu nggak ngerti apa yang gue rasain gitu. Udah terlalu banyak persoalan-persoalan di keluarga yang terjadi sampai akhirnya di titik Tuhan ambil adikku tuh juga aku merasa it's not fair gitu loh. Hai, aku Sherina. Aku kehilangan adik pertamaku ya, yang dimana dia itu anak kedua, namanya Ori. Dan waktu kecil dia itu memang lahir tuh tidak normal sebagaimana bayi pada umumnya gitu ya, karena ada kekurangan cairan dan kekurangan darah juga, kemudian juga ada bagian dari bagian paru-parunya yang bermasalah. Nah sebenarnya itu tuh ada penyebabnya, yaitu akibat daripada papaku sendiri yang merokok. Kemudian itu berdampak sampai akhirnya dia itu 1 bulan dirawat di NICU karena seluruh tubuhnya itu kuning. Sampai yang kekurangan darah juga mamaku ya, papaku tuh cari donor darah sampai kemana-mana. Papaku sempat bilang gini sama Tuhan kayak, tolong Tuhan izinkan aku membesarkan anak ini, seperti itu. Dan ya puji Tuhan, entah bagaimana mujizat itu nyata, akhirnya adik saya itu bisa kembali dan dibawa pulang ke rumah dengan keadaan normal. Jadi sampai dia terakhir tutup usia, dia itu nggak pernah ada sakit apapun lagi. Kita tuh sangat kekurangan banget peran dari sisi papa gitu. Dan karena itu juga yang membuat mamaku mungkin tidak bisa menjadi seorang mama yang pada umumnya juga gitu. Karena ya mama juga akhirnya melampiaskan amarah dan kasar juga sesekali itu ke kita dari kecil gitu. Dan dulu tuh di rumah tuh udah kayak di gunung gitu, kayak di sini tapi nadanya tinggi gitu. Apa-apa teriak gitu, dari dapur dari manapun teriak. Pokoknya rumah itu nggak pernah sepi gitu. Kayak aku juga selama sama Ori tuh belum bener-bener merasakan sosok menjadi seorang kakak gitu. Tapi setelah kepergiannya dia, aku baru sadar. Dan sampai sekarang ini ya aku masih berusaha dan belajar untuk bisa menjadi seorang kakak buat adikku yang satu lagi namanya Noah. Ori itu pergi di usia 15 tahun, masih muda banget. Harusnya masih SMP tapi karena dia cepat sekolah, jadi dia tutup usia itu di SMA kelas 1. Nah kecelakaannya itu bukan kecelakaan kendaraan atau dia ditabrak atau gimana-gimana. Sebenarnya itu waktu kita lagi renovasi rumah. Dan di hari itu adalah hari yang paling menyenangkan sebenarnya buatku karena aku kan semester 7 udah bisa dapat dosen pembimbing, soalnya udah kuliahnya udah selesai, tinggal penelitian dan ibaratnya cepet lah gitu kan, cum laude bisa dibilang. Nah sampai di mana aku tuh ACC judul di hari itu. Tapi ternyata di sisi lain aku nggak tahu ada rencana lain yang Tuhan mau lakukan buat keluargaku, khususnya buat diriku sendiri. Waktu adikku pulang ujian sorenya dia diantar sama temennya. Nah pas diantar temennya dia ganti baju dan dia sempat main-main, bahkan jajan juga sama adikku si Noah gitu. Tapi pas sore jam 4:30 entah gimana dia naik dari lantai 2 ke lantai 3, tapi dia naik ke lantai 2 dulu. Nah terus dia panggil papaku, di situ papaku lagi fokus sama mandor tukangnya gitu kan. Nah dia bilang pa gitu, terus papaku noleh, iya turun kata papa, iya. Nah terus entah gimana cuma beberapa menit tiba-tiba ada suara dan disitulah adikku jatuh. Dan disitu kan ada jarak antara rumah tetangga sama rumah kami sekitar 30 cm lah. Nah dia tertanam di situ. Jadi kayak papaku langsung
pas dengar suara itu dia langsung Ori gitu kan, dia langsung ke sana dan papaku tuh kan cukup gede ya badannya, nah nggak bisa masuk, jadi dia nggak bisa ngeluarin adikku sampai beberapa menit gitu. Akhirnya entah gimana mujizat tiba-tiba ada satu sosok, orangnya kurus banget baju putih gitu, katanya dia kerja di situ sebagai tugas yang jualan kaca cermin gitu, tapi kita nggak pernah tahu, nggak pernah kenal. Karena kan itu komplek ya, harusnya kita saling kenal satu sama lain. Dan entah kenapa itu kan sepi, tiba-tiba ada mobil. Ya udah yang dia menawarkan untuk bawa adik aku ke rumah sakit terdekat. Jadi mereka bawa ke rumah sakit gede di Medan namanya Diada Malik. Ya udah, dan ternyata di situ Ori dinyatakan udah benar-benar nggak ada. Gimana caranya aku tahu? Aku ditelepon sama tanteku. Dia cuma bilang udah ke rumah aja jaga Noah. Nah pas aku nggak lama, aku nggak langsung pergi, aku telepon mama. Terus mama tuh kayak nangis, terus kayak doain ya ini karena mama panik Noah kecelakaan. Mama tuh cuma bilang Noah itu jatuh pokoknya jatuh gitu. Siapa yang jatuh sebenarnya gitu kan? Sampai akhirnya udah deh, mama di mana? Aku bilang gitu. Tiba-tiba dengan seketika aku langsung bodo amat, aku tinggalin semua buku, tas, laptop semuanya, aku langsung pergi. Kayak temen aku tarik tangan aku, kamu mau kemana? Aku mau ke rumah sakit, aku bilang gitu kan. Kenapa? Iya adikku jatuh, aku bilang gitu. Yaudah sini aku antar. Terus yaudah diantar, naik motor. Begitu diantar tuh aku nangis sepanjang jalan, dia juga panik dan dia baru bisa belajar motor ternyata. Jadi dia nggak tahu kenapa katanya dia tiba-tiba bisa ngebut. Bahkan kita tuh hampir ditabrak sama angkutan umum juga gitu loh. Tapi Tuhan membantu kita dan membawa kita sampai akhirnya kita sampai ke rumah sakit. Tapi semuanya udah dilepas, adikku tuh udah ditaruh kapas-kapas gitu, udah benar-benar layaknya jenazah lah. Terus aku kayak bingung sih, kayak ini Tuhan lagi ngapain sih, lagi ngeprank atau lagi ngapain gitu, ini apa yang terjadi gitu, kok bisa gitu kan. Sampai aku berteriak, terus kayak aku marah-marah ke suster segala macem ya, tapi nggak bisa gitu, nggak ada yang bisa kita lakuin gitu. Dia udah pergi gitu, dia udah dijemput lah, udah jadi miliknya Tuhan gitu ya. Jujur ya sulit lah untuk menerima, maksudnya dia lagi masa-masa gemilangnya di sekolah, dia juga ibaratnya lagi banyak prestasinya, dia tuh lagi rajin-rajinnya pelayanan loh, lagi deket-deketnya sama Tuhan lah ibaratnya. Dan banyak hal yang berubah dari dia gitu, tapi kok Tuhan panggil dia dengan, kalau aku bilang sih situasi yang cukup naas ya maksudnya. Sampai akhirnya papa memutusin untuk otopsi gitu, karena sangka praduga gitulah. Jadi intinya kematiannya itu karena tersengat listrik. Tapi the way gimana dia jatuh dan kenapa bisa tersengat tuh sampai hari ini tuh nggak ada yang tahu. Pendeta bilang ya kita harus ikhlas sih, karena segimanapun kita tahu permasalahannya, kita tahu dia perginya kenapa, at least ya dia udah pergi, dia udah jadi milik Tuhan gitu, dan kita harus ikhlas. Di saat itu mama sih yang paling kuat, even kayak papaku aja pingsan, terus aku yang nggak bersudah-sudah nangis, menggerutu dan berteriak, tapi mamaku yang kayak kuat, kayak dia inget Noah, terus dia ya udahlah anakku ini gimana pun udah nggak bisa diselamatin, ya udah aku ke rumah, aku ambil baju dia, aku ganti baju dia gitu kan. Sampai di rumah mama cerita rumah tuh udah berasap semuanya. Kenapa? Kan dia masak air. Nah ternyata airnya aja udah habis. Jadi dikit lagi rumahku tuh udah kebakaran. Kalau mamaku telat sedikit gitu. Nah tapi semua tepat pada waktunya. Ibaratnya kalaupun kita jatuh kita gak benar-benar sampai tergeletak lah. Gak kebayang kalau rumahku kebakaran gimana lagi coba stresnya gitu kan. Aku tuh gak tahu caranya mengungkapkan rasa sayang tuh. Itu pribadi aku yang dulu. Jadi malah aku salah. Aku mengungkapkannya dengan rasa marah, dengan rasa cuek, dengan rasa diem, silent treatment. Ya aku belum menjadi kakak yang suportif dan appreciate semua yang dia lakuin gitu. Malah orang lain lebih bisa melakukan itu buat dia. Bahkan di ulang tahun terakhirnya sebelum dia pergi, itu aku yang paling sedih banget sih kalau inget video itu. Kan dikirimin ya sama kakak kelasnya itu, ini video kami waktu terakhir kali dia ulang tahun kak, dia minta aku beliin Jeko katanya gitu, karena di rumah nggak ada yang ngerayain dia katanya gitu. Jadi di situ sih aku yang kayak gimana ya, kita mau memperbaiki pun nggak bisa, orangnya udah nggak ada gitu. Jadi
Aku benar-benar ngerasa gagal, segagal itu gitu. Semarah apa ya, aku sampai gak bisa deskripsiin gitu ya, karena aku sampai gak mau kuliah lagi, terus kayak gak mau ketemu orang banyak, terus kayak apapun yang orang berikan penghiburan tuh gak masuk. Kayak menurut aku tuh enggak, lu gak ngerti apa yang gue rasain gitu. Udah terlalu banyak persoalan-persoalan di keluarga yang terjadi, sampai akhirnya di titik Tuhan ambil adikku tuh juga aku merasa it's not fair gitu loh. Kayak Tuhan kasih tapi Tuhan ambil gitu loh. Tuhan kasih aku ACC judul yang cepet gitu kan. Aku bisa cum laude lah, nyaris cum laude, tapi kan gak jadi kan. Dengan semester 7 aku udah dapetin ACC judul, dapat dosen pembimbing. Dan semua orang cari dosen pembimbing loh. Tapi kalau aku yang diminta sama dosen pembimbingnya itu. Dia sendiri yang bilang, kamu jadi anak saya ya. Tapi beliau juga sebulan setelah adik aku meninggal, dia meninggal juga. Am I not deserve gitu? Apakah aku memang belum layak, belum pantas, sampai akhirnya aku dapat ini, tapi Tuhan ambil yang lain, yang jauh lebih berharga sebenarnya buat aku gitu. Jadi aku tuh sampai ada trauma ngangkat telepon malam tuh jantung aku tuh dak-dikduk. Yang kedua, kalau kayak siapa mau pergi keluar rumah, tuh aku takut gitu, setakut itu. Jadi aku nggak ngelakuin apa-apa sih. Orang yang terus datang ke rumah. Dan mungkin ya puji Tuhan mereka doain aku di tempatnya mereka gitu kan. Dimanapun mereka berada, mereka mungkin doain kita selalu gitu kan. Jadi aku nggak ngelakuin apa-apa. Nggak mau ikut komsel apa gitu, nggak. Jadi ya kalau ditanya ada nggak mendekatkan diri sama Tuhan atau ikut komsel, nggak ada. Itu emang benar-benar perkenanan Tuhan aja. Emang Tuhan nggak mau aku dan keluargaku terhilang sih. Makanya Tuhan pakai orang lain. Teman-teman komsel, teman-teman gereja yang dan keluarga yang gak henti-hentinya datang nginep, sampai ada yang nginep, terus bikin kebaktian. Jadi kebaktiannya di rumah. Kita nggak ada coba ke gereja tuh, nggak ada. Ke ikut komsel apa tuh nggak ada. Ya sampai dimana aku ngelihat perubahan papaku yang aku bilang dari segi karakternya ya gitu ya. Dia udah bisa mengontrol emosional. Tapi tiba-tiba rumah tuh jadi lebih tenang gitu. Semuanya diselesaikan dengan kepala dingin. Dia juga lebih banyak ngobrol, gak pernah lagi nyalahin mama. Aku tuh paling benci banget sih. Setiap kali apa segala macam dia nyalahinnya mama gitu kan. Nah di titik itu aku melihat bahwa ada Tuhan di situ gitu. Dan aku juga melihat kayak ini ngapain orang-orang ini terus datang ke sini gitu. Kalau memang Tuhan gak sayang sama keluarga kita, harusnya mereka capek dong. Ya dong, capek lah, ngapain mereka terus datang tapi nggak datang juga ke gereja gitu kan, ngomong ini ngomong itu, nggak datang juga ke komsel, ngapain, capek kan. Tapi itu nggak membuat mereka capek. Berarti aku melihat Tuhan sayang loh, berarti ada yang Tuhan mau lakukan buat keluargaku. Itu yang membuat akhirnya ya udahlah aku coba. Aku lupa Filipi atau apa, intinya isinya adalah terkait bahwa aku sudah menyelesaikan perjuanganku. Seperti itu. Dan itu juga yang menjadi ayat di kuburannya adikku gitu kan. Bahwa pada akhirnya semua kita pasti akan menghadap Tuhan gitu. Kita gak tahu kapan, kita gak tahu gimana caranya. Tapi once kita memang sudah menyelesaikan pekerjaan dan tugas kita, ya disitulah waktunya Tuhan jemput kita gitu. Nah disitu aku sangat diberkati dari ayat firman Tuhan itu bahwa oh berarti adik aku memang udah menyelesaikan tugasnya dengan baik di dunia, sampai akhirnya Tuhan jemput dia dan dia harus melanjutkan tugas di sana, nggak di dunia lagi gitu. Nah makanya artinya apa buat aku, buat mama, buat papa, buat Noah yang masih ada di dunia ya, kita harusnya fokus buat menyelesaikan tugas kita seperti itu, bahwa masih ada loh rencana Tuhan yang mau kita selesaikan, yang mau kita kerjakan di dunia ini untuk nanti kita bisa ketemu lagi sama Ori di sana. Tuhan aja udah sebegini kasihnya. Bahkan even kan aku udah marah sama Tuhan. Aku udah ibaratnya ninggalin Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan gak ninggalin aku gitu. Jadi apa? Aku punya alasan apa untuk aku terus begini gitu. Sampai akhirnya aku yaudah mencoba untuk menjadi pribadi yang bisa mengasihi gitu loh. Semua fase dalam hidup ini memang kita tuh ya cuman butuhnya ya butuh Tuhan. Nah jadi fase di saat kita ibaratnya yang taat, berdoa segala macam, itu mungkin fase Tuhan bentuk hati kita.
ketekunan kita, seberapa kita taat sama Tuhan. Jangan sampai kita datang ke Tuhan itu cuman karena ada maunya doang gitu kan. Tapi di fase dimana saat aku nggak datang ke Tuhan tapi ternyata aku mendapatkan yang aku mau, mungkin fase di situ Tuhan mau menyatakan kuasanya bahwa I never leaving you loh gitu. Aku tetap ada di sini. Aku tetap stay sama kamu. Jadi selama ini kadang-kala manusia berpikir Tuhan ninggalin kita, tapi sebenarnya bukan Tuhan, tapi kita yang ninggalin dan jauh dari Tuhan. Nah jadi dua fase itu yang membuat aku mengerti Tuhan tuh selalu ada gitu loh. Even aku pergi pun dia mau tunjukin kehadirannya. Ini aku ada loh, aku bisa kasih kok. Itu sih yang membuat aku akhirnya memilih kayak enggak. Gue gak boleh cari solusi ataupun cari ketenangan atau cari kesenangan tuh di dunia. Cuman Tuhan gak ada lagi gitu, karena people come and go gitu loh. Manusia itu bisa pergi kapanpun. Bahkan orang yang aku bilang, aku berpikir aku udah nemuin kan, oh ini nih pasangan yang tepat gitu kan. Itu aja bisa meninggalkan aku gitu kan. Adikku pun bisa meninggalkanku, orang tuaku pun nanti bisa meninggalkanku. Semua di dunia ini pada akhirnya akan meninggalkan kita. Nah jadi buat temen-temen ya yang mungkin aku gak tahu apa yang menjadi persoalan temen-temen saat ini gitu ya. Mungkin kita bisa melewati persoalan yang serupa atau bahkan mungkin lebih berat. Tapi yang pastinya gak ada masalah yang paling berat selama itu masih di dunia. Tetaplah berpengharapan sama Tuhan. Balik lagi, penderitaan di dunia ini tuh ada batasnya, ada usia, dan semua itu ada solusinya. Berserah sama Tuhan, apalagi hari-hari makin jahat ya kan, kita nggak tahu apa yang terjadi esok, kita nggak bisa prediksi. Yang pasti satu, Tuhan nggak pernah janji jalan selalu lurus, langit selalu biru. Tapi yang dia janji apa? Dia selalu menyertai dan melindungi dan bersama-sama dengan kita. Hope you bless. Sahabat, dari kisah tadi kita belajar bahwa memang luka akibat kehilangan itu begitu menyakitkan. Tapi di dalamnya Tuhan punya rencana yang indah. Ia sanggup mengubahkan luka menjadi kekuatan dan duka menjadi pengharapan. Namun jika hari ini rasa sakit itu begitu besar di dalam hatimu dan rasanya ingin menyerah, kamu bisa menceritakannya kepada kami. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan menyerah ya, sebab Tuhan ada bersama dengan engkau. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.